Iun dan Iun tidak merespon, ya itu tidak bisa terjadi juga. Kan saya bilang tadi ada pelapor dan ada terlapor. Siap. Tetapi Iun kalau tidak mau ya bisa menyerahkan menguasai ke siapa saja gitu loh. Selama itu sobat ngarit. Siap. Nah, bisa dilakukan juga gitu kan. Itu satu sisi hukumnya gitu. Secara delik, secara unsur bisa dikatakan ada yang terpenuhi. Tinggal siapa yang mau melakukan itu kan, melakukan pelaporan gitu loh. Dan pelaporan juga bukan di Surabaya nanti ya. Saya bahas tadi dari opsi penyelesaian secara hukum gitu loh. Oke, siap. Dampaknya apa terhadap apa sobat ngarit ketika itu dilakukan? Ya, orang akan menilai bahwa sobat ngarit ini kelompok komunitas yang taat hukum. Ya kan? Betul. Orang akan menilai kelompok sobat ngarit ini yang terdiri dari beberapa banyak golongan, ya, bersikap kepada lawan yang coba menjatuhkan sobat ngarit itu sendiri melalui jalur hukum. Itu dampaknya positifnya ya. Ya. Tapi negatifnya ada juga gitu loh. Negatifnya apa? Orang akan menilai sobat ngarit disenggol sedikit, manja, ngambek gitu loh. Itu juga bisa terjadi gitu loh. Siap. Apakah ucapan katakanlah ada orang sedikit-sedikit disenggol ngambek, sedikit-sedikit disenggol ngambek. Apakah itu ada apa itu namanya dampak dari kita? Maksudnya apakah itu ada ya biarin aja. Ya. Baik kita dikit-dikit hukum. Berarti ini menunjukkan bahwa sobat ngarit ini berlindung kepada hukum itu sendiri, Bang. Ya, secara positif tadi orang nggak akan berani lagi tuh. Siap. Ya kan? Orang nggak akan berani nyenggol sobat ngarit lagi. Siap. Ya, karena sobat ngarit pasti dia bilang kalau saya senggol sobat ngarit pasti saya dilaporkan lagi nih. Secara positifnya, karena sobat ngarit merasa ini negara hukum, maka saya pakai jalur hukum. Tapi sisi negatifnya akan ada juga komentar yang tidak suka sobat ngarit yang akan menyatakan bahwa sobat ngarit manja nih kelompoknya. Senggol dikit laporin gitu loh. Negatifnya, tapi tidak sebesar dampak positifnya gitu loh. Dampak positifnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Oke, betul. Nah, sekarang kita masuk kepada solusi yang kedua yang dilakukan sekarang lagi rame itu kan gitu. Dengan cara lagi Bang, saya akan bertanya seperti ini. Oke, Iun sebagai korban di sini. Ya. Bukankah Iun di bawah naungan Deli Wafa, Bang? Di situ ada ini. Bisakah Deli Wafa melaporkan Andi karena telah ini apa namanya? Namanya apa ya, Bang ya namanya? Namanya ini apa ya? Lebih ke nama itu loh, Bang. Apa namanya ya? Bukan pencemaran nama baik, tapi lebih pembunuhan karakter. ya. Apakah dari manajemen Iun bisa menuntut karena menuntut Andi? Bisa. Orang yang Bisa. mengganggu orang yang di bawah naungan kerjasama dengan Deli Wafa itu sendiri, Bang? Bisa. Kan saya bilang tadi, ketika Andik Ya. menyerang individunya, Ada dua, ya. Berarti Jadi gini, ada dua yang bisa melihat- melaporkan Andi. betul, melihat case-nya gini. Ketika Andik nyenggolnya menyebutkan identitas seseorang, misalkan Iun, maka yang punya hak melaporkan itu adalah Iun. Karena Iun dari korban, itulah. Iun dirugikan. Iun bisa melaporkan, bisa. Iun tidak perlu datang ke polisi, bisa. Dengan cara apa? Iun mengkuasakannya kepada manajemennya atau kepada siapapun ahli atau kuasa hukum untuk mengkasuskan perbuatannya Andik tadi gitu loh. Nah, Deli Wafa sebagai manajemen tergantung tadi. Ketika Andik menyenggol Iun dan Iun merasa dirugikan, dia bisa menyerahkan kuasanya kepada manajemennya tadi. Udah tolong Deli Wafa laporkan perbuatannya Andik di kepolisian, nanti dia diuji gitu kan. Diuji di persidangan gitu loh. Ya. Clear sampai situ ya? Clear.
Oke. Itu alternatif solusi penyelesaian problem yang terkait ontran secara hukum gitu. Ya. Tapi sekali lagi saya bilang tadi, komunitas Sobat Ngerti ini kan terdiri berapa kelompok gitu, golongan. Ada menengah, bawah, Ya, menengah, atas. dari anak rumahan. Ya, Oke. banyaklah mereka itu kan. Oke. Nah, tidak semua ada kelompok umur di atas yang umur 50 tahun ke atas, ada juga anak muda gitu. Ada juga jenis pekerjaan juga macam-macam gitu kan yang masuk di komunitas ini. Dari segi orang tua mungkin segelas bunda berpikirnya udah nggak usah ribut-ribut tinju-tinjuan gitu loh. Mending kita masuk ke hukum saja. Tapi dari segi anak muda yang lain, dari segi itu, udahlah, ini mah laki-laki, ya kan? Ya kan? Ini mau urus laki-laki gitu, ya kan? Nah, apakah itu solusi terbaik? Baik tidaknya kita ukur gitu loh. Ya. Nah, ada sebagian anak muda misalkan ya sudahlah, Andik ini di tabayun tidak mau dengar, dimusyawarahkan tidak mau dengar, ya udah kita berantem aja deh gitu kan? Oke. Bisa keluar kata itu. Nah, saya tadi itu dimasuk di komalnya Bang Andi, Bang Indra gitu. Kebetulan memang di situ ada promotor. Promotor itu penyelenggara event tinju kelas nasional dan internasional. Oke. Nah, di situ menjelaskan terkait event gitu loh. Apa sih tarung ring di atas ring? Dia mengambil momen untuk membantu menyelesaikan masalah gitu loh. Ya. Ya, dengan cara tarung di atas ring Ya. si penyelenggara ini gitu loh. Dari penyelenggaranya, Bang ya. Ya, penyelenggaranya. Penyelenggara menyediakan dan memfasilitasi. Ya, coba menyediakan memfasilitasi biar ini tidak jadi masalah berkelanjutan gitu loh. Oke. Dia sering mengadakan event-event itu, event artis yang ribut di medsos. Ya udah kamu tarung deh. Tapi dengan syarat setelah selesai tarung kamu selesai gitu. Nggak usah saling senggol, tapi kamu harus bersahabat gitu loh. Secara laki-lakian gitu loh. Ya. Itu dia tawarkan itu. Hanya problemnya Andi mau. Tapi dengan syarat 200 juta. Penyelenggara kan bingung, nggak ada sponsor mau gitu. Kelas nasional internasionalnya nggak ada Thailand itu bergaji begitu gitu loh. Nah, tapi si penyelenggara bisa memaklumi bahwa ini penolakan secara halus gitu loh. Betul. Secara logik nggak ada gitu. Bahwa talent dalam dunia ring tinju itu, apalagi ini bukan profesional tapi influencer gitu loh. Profesional saja tidak ada nilai talent itu dibayar 200 juta gitu. Ya. Di kelas nasional, apalagi ini influencer. Rata-rata 50 juta juga belum tentu ada sponsor yang mau mensponsori kegiatan event itu gitu loh. Ya. Ya, artinya bisa Bang Deja. ya. Ini kok semakin saya cas semakin turun ini baterai. Tapi oke lah, lanjut Bang. Mungkin Waduh. jika tiba-tiba kita loncat semua berarti baterai saya tidak mengatasi. Oke, siap. Nah, sekarang kita itu salah satu solusi ya. Maka penyelenggara ini melihat ya udahlah, karena dia sudah sering melakukan. Nah, kita sekarang ukur apakah dampaknya positif bagi sobat ngarit atau tidak gini. Berdampak positif enggak? Ya, gini. Maka saya ukur dari dua. Kita ngukur besaran mana positifnya dan besaran mana negatifnya gitu lah. Antara positif negatifnya. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi secara positifnya, momentum orang akan menilai bahwa sobat ngarit itu jangan lu berani senggol deh, karena sobat ngarit ini solidaritasnya kencang. Ustadz aja mau membela melawan orang yang menyenggol sobat ngarit gitu. Jadi jangan coba-coba main-main dengan sobat ngarit, ya kan? Secara positif itu. Halo.